kasih Kristus, umat yang dikasih Tuhan dimanapun saudara berada. Jumpa lagi dalam Sapaan Gembala GKI bersama saya Arum Gumilar dari GKI Cianjur. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita mempersiapkan hati kita bersatu di dalam doa. Sungguh kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena kasih setia Tuhan senantiasa menyertai perjalanan hidup kami. Pada saat ini ya Tuhan, di dalam rasa syukur kami hendak merenungkan firman Tuhan. Kami memohon kiranya Roh-Mu yang kudus menuntun kami, memampukan kami untuk memahami apa yang hendak Engkau katakan, dan kami juga dimampukan untuk bisa melakukannya dalam keseharian kami. Kami menyerahkan perenungan firman kami ke dalam pertolongan tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memohon. Amin. Firman Tuhan kita hari ini bertemakan mendahulukan hikmat menemukan kebenaran yang didasarkan pada 1 Raja-Raja pasal 3 ayat 9. Berikanlah kepada hamba-Mu ini hati yang penuh pengertian untuk menjadi hakim atas umat-Mu dan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menjadi hakim atas umat-Mu yang besar ini? Bapak Ibu Saudara mungkin sudah tidak asing lagi mendengar istilah flying monkey, atau mungkin bagi yang belum mendengar, jadi istilah ini berasal dari karakter flying monkeys dalam film The Wizard of Oz, di mana ada para monyet yang menjalankan perintah dari penyihir jahat. Mereka tidak punya kehendak pada diri mereka sendiri, dan mereka hanya menjalankan perintah dari penyihir jahat tanpa memahami apakah perintah itu benar atau salah. Dan dalam dunia psikologi, flying monkey ini mau menggambarkan sikap seseorang yang dengan sadar atau tidak sadar mendukung adanya perilaku manipulatif dari seorang individu narsistik. Kenapa flying monkey bisa ada pada diri seseorang? Pertama, bisa jadi karena ia terpesona oleh individu narsistik. Bisa jadi karena kurang peka, takut, atau ada keuntungan yang bisa didapat atas situasi yang ia jalani. Intinya, flying monkey adalah pion atau orang-orang yang digunakan oleh individu narsistik untuk memperkuat kontrol dan kekuasaan mereka terhadap orang lain. Mereka dimanfaatkan untuk menyebarkan tekanan, intimidasi, atau ketakutan. Atau mereka membenarkan dan mengikuti ketidakadilan atas nama aturan. Mereka memaksa orang lain untuk mengikuti kebiasaan mayoritas, bahkan mereka menyebarkan gosip atau memutarbalikkan fakta. Intinya, orang-orang ini turut berperan menciptakan kekacauan sehingga kebenaran menjadi kabur. Singkatnya, flying monkey melambangkan manusia yang cepat bertindak tanpa hikmat, taat pada suara yang salah, mereka sibuk bergerak tapi kehilangan kebenaran. Bapak Ibu Saudara, setiap hari kita diperhadapkan dengan banyaknya pilihan hidup, dan bisa saja pilihan yang kita ambil itu salah atau keliru. Karena itu manusia membutuhkan lebih dari sekedar yang namanya kecerdasan. Sebagai umat percaya, kita membutuhkan hikmat dari Tuhan. Kita dapat belajar dari Salomo dalam menjalankan kehidupan. Menjadi pemimpin di usia yang masih sangat muda tentu tidaklah mudah. Itulah yang terjadi pada diri Salomo. Dia menyadari keterbatasannya, tapi di saat yang sama Allah memberikan kesempatan untuk mendengarkan permohonan Salomo. Dan permohonan Salomo ini didasarkan pada kasih setia Allah yang berkenan mengaruniakan tahta kepadanya, yaitu jabatan raja. Salomo mengakui kebesaran kasih karunia Allah, dan pada sisi lain dia mengakui bahwa ia masih sangat muda dan belum berpengalaman. Disinilah Salomo menyadari satu hal penting, bahwa tanpa hikmat, kekuasaan hanya akan melahirkan kekacauan. Karena itu Salomo memohon kepada Allah agar Allah memberikan hati yang penuh pengertian, supaya dapat menghakimi umat Israel dengan tepat dan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Hati tidak hanya berbicara soal perasaan atau beragam emosi. Ini juga mau berbicara tentang akal budi dengan segala pertimbangan di dalamnya. Dengan demikian, permintaan Salomo untuk punya hati yang penuh pengertian, ini mau menekankan bahwa dirinya rindu, berharap supaya hatinya, akal budinya sepenuhnya tertuju kepada Tuhan. Maka
Maka di sini kita bisa belajar bahwa hikmat muncul bukan tentang suara kita yang didengar Tuhan, tapi tentang telinga kita yang peka mendengar setiap instruksi yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Bercermin dari kisah Salomo, ia tidak mendahulukan ambisi, melainkan kesadaran bahwa tanpa hikmat Tuhan, dia bisa salah arah. Hikmat yang diminta Salomo bukan untuk kepentingan dirinya sendiri, tapi untuk kepentingan orang banyak, yakni menemukan kebenaran dalam memimpin umat Allah. Bapak Ibu Saudara, ketika hidup kita ingin mendahulukan hikmat dan menemukan kebenaran, ingatlah bahwa hikmat selalu lahir dari kerendahan hati, bukan dari kehebatan diri. Ini berarti mengakui keterbatasan diri, mau diajar dan berserah pada Tuhan, bukan bersandar pada kecerdasan atau kekuatan sendiri. Ini adalah sikap hati yang terbuka untuk dibentuk oleh Tuhan. Seperti Salomo, ia tahu hanya hikmat Tuhan yang dapat membebaskannya dari keputusan yang keliru, menjaganya dari penyalahgunaan kekuasaan, dan menuntunnya pada kebenaran sejati. Dan ketika kita belajar untuk mendahulukan hikmat, maka kita harus tahu bahwa hikmat bukan sekedar pengetahuan, tapi kesediaan untuk hidup dalam kebenaran Allah. Bapak Ibu Saudara, dunia kita saat ini penuh dengan berbagai suara dan tuntutan. Tanpa mendahulukan hikmat, kita bisa sangat mudah terbawa arus dan menjadi alat bagi kepentingan yang salah. Dalam menjalankan keseharian, mungkin kita banyak menjumpai orang-orang seperti flying monkey, atau kita sendiri pun menjadi bagian di dalamnya. Misalnya kita taat pada tradisi tanpa mau belajar mengerti firman. Kita mengikuti mayoritas tanpa mencari kebenaran. Kita bergerak cepat tetapi tidak bertanya, apakah ini berkenan kepada Tuhan? Ingatlah, ketaatan tanpa mendahulukan hikmat Allah bisa menjauhkan kita dari kebenaran. Kita bisa menjadi sangat aktif tapi tidak benar. Maka marilah kita belajar untuk mendahulukan hikmat Tuhan yang dapat menenangkan hati kita, yang bisa menjernihkan pikiran, yang menolong kita untuk berkata iya pada yang benar dan tidak pada yang salah. Bapak Ibu Saudara, hikmat akan menolong kita membebaskan dari kendali yang salah. Dan ketika hikmat Allah didahulukan, maka kebenaran pun akan mengikutinya. Maka mari kita coba kembali tanyakan pada diri kita masing-masing saat ini, suara siapa yang paling sering saya taati? Dan apakah saya mencari hikmat Tuhan sebelum bertindak? Dunia mungkin mencoba membingungkan kita dengan berbagai narasi dan manipulasi. Tapi mari kita datang kepada Tuhan dengan rendah hati. Jangan biarkan diri kita terseret oleh arus informasi dan perilaku yang salah. Biarlah hidup yang kita jalani senantiasa mendahulukan hikmat Tuhan, supaya langkah kita tidak menjadi langkah flying monkey, tapi langkah orang yang berjalan dalam terang kebenaran Allah. Amin. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Kami sungguh bersyukur untuk firman-Mu yang menguatkan kami, bahwa di tengah keterbatasan diri kami perlu hikmat dan tuntunan Tuhan. Maka biarlah hati kami selalu terbuka pada setiap suara Tuhan, biarlah diri kami mau Tuhan pakai untuk tetap setia menyatakan karya-karya Tuhan bagi sesama. Kami menyerahkan kehidupan kami, biarlah segala keputusan hidup yang kami jalani, seluruhnya berdasarkan kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memohon. Amin.